Pernah nggak saat kalian upload ke Play Store, lalu saat aplikasi itu dicoba lagi, ternyata ada error di bagian yang tak terduga, dan akhirnya harus update ulang. Bahayanya lagi kalau itu terus kejadian, bikin pengguna app kabur dan rating app menurun. Oleh karena itu, di video ini saya akan membahas cara testing aplikasi agar aplikasi yang sudah dirilis tidak ada error atau bug lagi. Halo para IT lover, channel ini akan membahas tentang IT dan programming. Jika kalian suka dengan tema tersebut, silakan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Testing aplikasi itu apa sih? Secara simpelnya, itu adalah cara agar aplikasi yang sudah kita tes tidak ada error lagi saat sudah dipakai oleh konsumen atau end user. Misalnya, saat aplikasi yang sudah kita upload ke Play Store, aplikasi kita tidak ada error lagi saat sudah dipakai atau diotak-atik oleh konsumen. Testing ini juga bisa digunakan untuk testing apapun agar produk kita menjadi lebih berkualitas. Dalam software testing, semuanya pasti kenal test case. Test case menurut ISTQB, Badan Sertifikasi Kompetensi QA terkenal di dunia, test case adalah input values atau masukan, lalu execution precondition atau langkah-langkah yang sudah dieksekusi, lalu expected result atau hasil yang diharapkan dari tes tersebut, lalu execution post condition atau hasil setelah dites, apakah hasilnya sukses atau gagal, yang dikembangkan untuk tujuan dan kondisi tertentu. Lalu tiap test case setiap perusahaan beda-beda, tapi menariknya 5 faktor di bawah ini selalu ada. 1. Objektif atau tujuan, seperti tujuan testing untuk performance, lalu tampilan atau UI, atau integrasi sistem. Lalu yang kedua, input values, misalnya input username atau password. Lalu yang ketiga, execution precondition atau test step, misalnya klik tombol, swipe kanan kiri, atau buka web tertentu, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah expected result atau hasil yang diharapkan. Lalu yang terakhir, execution post condition atau actual result atau hasil tes. Apakah sesuai dengan expected result? Kalau sesuai, maka hasilnya pas atau sukses. Kalau tidak sesuai, maka hasilnya fail atau gagal. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa tiap perusahaan itu punya test case yang beda-beda. Kali ini saya ingin menunjukkan 5 contoh. Ini adalah test case dari perusahaan A. Setelah saya highlight, maka kelima faktor tadi akan masuk ke sini. Seperti ada tujuan, ada tes deskripsinya, apakah tes valid atau tes positif atau tes negatif. Lalu ini adalah bagian dari precondition. Lalu ini adalah bagian dari input values dan execution precondition. Lalu ini adalah bagian dari expected result, dan ini adalah bagian dari actual result. Ini adalah contoh test case dari perusahaan B. Ini adalah bagian dari objektif atau tujuan. Ini adalah bagian dari input values dan execution precondition. Ada test step-nya. Di sini ada bagian expected result, hasil yang diharapkan. Lalu ini adalah actual result, kayak status. Ini adalah contoh test case perusahaan C. Ini adalah setelah kita highlight kayak gini. Ini adalah tujuan. Lalu di bagian ini ketiga faktor ini digabung. Seperti ada input values, execution precondition, expected result. Semua digabung. Boleh bebas. Freestyle. Lalu ini adalah bagian actual result. Ini adalah contoh test case dari perusahaan D. Ini setelah kita highlight. Ini adalah objektif. Ini adalah input values dan execution precondition digabung. Lalu ini adalah expected result dan ini adalah actual result. Actual result dan status. Ini adalah contoh test case dari perusahaan E. Ada tujuan,
ada input values dan execution precondition digabung, lalu ada expected result, lalu ada actual result. Kali ini kita akan menggunakan Google Sheet dari Google. Kita buka aja, cari Google Sheet, lalu klik ini. Google Sheet ini gratis, nanti bisa login menggunakan akun Google kalian. Lalu ini adalah tampilan awal dari Google Sheet. Kita akan membuat struktur tabel dulu. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah sub objektif, yang ketiga adalah test step, yang keempat adalah expected result, yang kelima adalah status. Ini saya kasih background dulu, kasih bold, lalu saya ingin membuat drop down sini. Kita ke data, lalu data validasi, kita pilih ini yang list of item, kita isi not tested, pass file. Nanti di sini bisa ada drop down kayak gini. Lalu kita ingin memberi warna jika kita misalnya sudah memilih pas ini. Klik kanan, lalu conditional formatting. Kita ke sini, format rules, lalu text contains, lalu isi pas, lalu kita isi warna hijau. Dan lalu kita add lagi rule yang lain, text contain file, kita ubah warnanya jadi merah muda. Misalnya kita pilih file, maka akan merah, kalau pas akan hijau, warna test tidak ada warna. Sekarang kita akan membuat test case untuk aplikasi ini. Gambar ini saya ambil dari Google, jadi saya nggak tahu pasti requirement atau persyaratan app-nya kayak gimana. Jadi saya coba analisis sendiri halaman kayak gimana. Sebelum kita testing, kita mesti memahami dulu aplikasi ini fungsinya ada apa aja, bagian-bagiannya apa aja. Ini ada bagian notifikasi, lalu ini adalah bagian ganti bahasa, ini adalah bagian dari untuk telepon call center, ini adalah untuk kirim SMS, ini adalah bagian tutorial untuk guide untuk pencegahan COVID, lalu ini adalah guide atau bimbingan untuk tes COVID sendiri. Lalu ini adalah bagian dari side menu. Nanti setelah kita tahu bagian-bagian ini, nanti kita taruh di bagian objektif. Pertama-tama kita tentukan dulu objektifnya. Di sini kita akan mengetes bagian notifikasi. Cek notifikasi. Lalu cek fungsi, cek fitur dan bahasa, lalu cek fungsi kalau cek fungsi send SMS, cek konten di bagian prevention, cek bagian guide
on test. Lalu kita masuk ke sub objektifnya, misalnya cek konten notifikasi. Test stepnya adalah klik tombol notifikasi. Lalu hasil yang diharapkan adalah konten muncul. Lalu kita tambah lagi subobjektifnya dari fungsi notifikasi ini. Apakah notifikasi yang dikirim dari web server masuk ke aplikasi? Ini kelihatan overflow begini ya. Kita select all, Ctrl A, wrap. Lalu test stepnya adalah kirim notif dari web server. Di test step ini kita bisa minta sama orang webnya untuk ngirim notif ke aplikasi tersebut. Lalu di sini expected resultnya biasanya notifikasi masuk ke HP. Lalu ikon notifikasi berubah menjadi dot notif. Kan biasanya jika ada notifikasi, maka ikonnya biasanya ada bulatan merah di sini. Lalu kita tambah lagi expected resultnya, konten notifikasi bertambah di halaman konten, di halaman notifikasi. Lalu ini kita merge. Lalu kita akan cek fitur ganti bahasa yang ada di sini. Kita akan buat subobjektifnya, apakah bahasa berubah jika ganti bahasa. Lalu test stepnya adalah klik tombol ganti bahasa. Lalu pilih bahasa yang lain dari sekarang, dari bahasa yang digunakan sekarang. Lalu expected resultnya adalah bahasa di aplikasi berubah. Lalu kita ingin tes lagi, apakah jika kita ganti bahasa di HP akan merubah bahasa di app juga. Lalu kita tulis di sini, apakah jika ganti bahasa di HP akan merubah bahasa di aplikasi. Kita sih nggak mengharapkannya tidak berubah ya. Di sini ganti bahasa di setting HP. Ini kan belum ada ya, maka kita langsung aja kita drag ke bawah. Jika memiliki pulsa, apakah dapat telepon call center? Di sini memiliki pulsa
telepon gitu ya, minimal 5.000. Lalu klik no, lalu masuk halaman call, lalu nomor call center, masuk ke nomor tujuan, tekan tombol call, lalu expected resultnya adalah nomor call center berdering. Lalu kita ingin mengecek di objektif cek fungsi kirim SMS, apakah nomor tujuan sesuai dengan nomor call center. Sini klik button send SMS, masuk halaman SMS, nomor call center, masuk ke tujuan kirim. Lalu expected resultnya adalah nomor sesuai dengan call center. Lalu kita buat tes lagi. Jika memiliki pulsa, apakah SMS sampai ke call center? Ini kita copy, yang step-step sebelumnya ini sama seperti sebelumnya, jadi tinggal copy paste aja. Lalu step yang keempat adalah isi SMS dengan ASD, tekan tombol kirim. Lalu hasil yang diharapkan adalah SMS masuk ke inbox call center. Lalu kita ke bagian prevention ini, kita akan mengecek apakah gambar dan teks di sini sudah benar. Cuman menurut logika sederhana sih seharusnya ini sesuai untuk mencegah COVID. Jadi kita terus di sini aja, apakah kontennya relevan dengan pencegahan COVID, cek gambar dan detail gambar. Lalu hasil yang diharapkan adalah gambar dan detail sudah relevan dengan pencegahan COVID. Lalu kita ke bagian cek bagian wait on test yang di bagian sini, apakah ketika kita klik ini muncul, apakah side menu muncul, klik tombol side menu, maka hasil yang diharapkan adalah side menu muncul. Pokoknya tujuan dari semua test case ini, apabila lo tes semua yang di sini dan hasil tesnya pas atau sukses semua, maka halaman dari dashboard ini seharusnya sudah 100% tidak ada error lagi. Jika masih ada yang error, berarti test case-nya belum lengkap. Sekarang kita akan mencoba mengeksekusi test case di sini. Kita ke objektif, cek fungsi notifikasi, cek konten notifikasi, lalu tes stepnya klik tombol notifikasi. Ini diklik, lalu hasil yang diharapkan konten muncul. Namun setelah dites kontennya nggak muncul, oleh karena itu hasilnya file. Lalu kita ke sini, apakah notifikasi yang dikirim dari web server masuk ke aplikasi. Lalu tes stepnya kirim notif dari web server. Hasil yang diharapkan notifikasi masuk ke HP. Setelah dites,
ternyata nggak masuk, oleh karena itu hasilnya fail. Dan hasil yang diharapkan lagi adalah ikon notifikasi berubah menjadi notif. Setelah kita lihat di sini, ternyata ikonnya muncul atau berubah, oleh karena itu hasilnya pas. Lalu hasil yang diharapkan lagi, konten notifikasi bertambah di halaman notifikasi. Setelah kita cek di halaman notifikasi, ternyata kontennya bertambah, oleh karena itu hasilnya pas. Kita berlanjut ke objektif cek fitur ganti bahasa. Apakah bahasa berubah jika ganti bahasa? Tes stepnya 1. Klik tombol ganti bahasa. 2. Pilih bahasa yang lain dari bahasa yang digunakan sekarang. Hasil yang diharapkan adalah bahasa di aplikasi berubah. Setelah kita eksekusi tes step ini, dan ternyata hasil nyatanya, hasil aktualnya itu bahasa di aplikasi berubah, oleh karena itu pas. Kita berlanjut, apakah jika ganti bahasa di HP akan berubah bahasa di aplikasi? Tes stepnya 1. Ganti bahasa di setting HP. Hasil yang diharapkan nggak berubah. Setelah kita eksekusi ganti bahasa di setting HP, ternyata bahasa di app-nya ikutan berubah, maka hasilnya fail. Kalau ada yang fail gini, dibenerin dulu. Jika sudah benar, lalu tes lagi sampai semuanya pas semua untuk memastikan kualitas app-nya. Sebenarnya pakai ini aja untuk tes aplikasi sudah cukup. Namun jika test case-nya sudah sangat banyak, maka pemisahan antara objektif dan subobjektif akan makin efektif dan makin rapi. Sekarang kita akan mengetes halaman statistik ini. Pertama-tama kita mesti memahami dulu di halaman ini fungsinya apa aja. Jika kita klik ini My Country, maka data-data di sini akan berubah sesuai dengan negaranya, itu My Country. Jika kita klik global, maka data-data di sini akan sesuai dengan global. Dan di sini kita akan mengetes data-data ini apakah sesuai dengan tab-tab di sini, My Country dan global. Oleh karena itu kita mengisi objektifnya, cek data total today, yesterday, dan daily access di My Country. Karena semua ini berhubungan dengan My Country, kita akan membuat subobjektifnya. Apakah data total sesuai dengan database data total yang ini ya. Lalu kita buat tes tab-nya, klik tab My Country, lalu di sini kita menggunakan Postman untuk tesnya. Buka Postman, buat request get untuk dapatkan data total di My Country. Kenapa kita tes dari Postman? Karena biasanya kalau kita dikasih sama backend, kita sudah dikasih semua data di sini. Affected, date, recover, active, serious, daily navigation dalam sekali request. Oleh karena itu kita langsung saja untuk request get lewat Postman. Lalu expected resultnya adalah yang pertama, data affected sesuai, lalu data get sesuai, data
recovered sesuai, data aktif sesuai, data serius sesuai, data daily newscast sesuai. Ini kita merge ya. Untuk di bagian my country, untuk tes datanya ini sudah selesai. Setelah total ini sudah kita cover, maka kita akan ke bagian today. Ini kita copy aja. Nah, kita ubah data today. Oke, yang today ini sudah kita cover, semuanya kita tes. Kita ubah yesterday, kita ubah juga yesterday. Lalu yang di bagian my country ini udah selesai. Setelah itu kita akan tes yang bagian global. Ini kita copy aja. Di objektifnya cek data total today, yesterday, dan daily newscast di tab global. Ini kita kasih bold ya biar lebih jelas. Ini juga lalu setelah kita copy, kita ini ubah ke tab global. Ini kita ubah juga global. Yang di bagian ini bisa juga tidak terlibat detail, jadi ini langsung digabung. Misalnya begini, data affected, date, covered, data affected, data aktif, data serius, data daily newscast. Kita hapus. Data date. Data ini bisa dibuat seperti ini, bebas, kita freestyle aja. Cuman kalau misalnya kurang detail kayak gini, ada plus minusnya, kalau detail juga ada plus minusnya.
Dan dengan dibuat test case seperti ini, diharapkan aplikasi yang sudah kita rilis ke Play Store atau tempat rilis lainnya sudah tidak ada error lagi. Oke guys, jika lo merasa konten ini bermanfaat atau suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk lebih mendukung channel ini. Jika ada pertanyaan atau saran, jangan penasaran lagi, langsung aja komen di bawah ini.